Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Otome Game volume yang ketiga. Dalam volume yang ketiga ini, cerita akan lebih berfokus kepada karakter Leon yang mengawal Mary dalam perjalanannya menuju Pulau Elven. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Leon itu telah dinaikkan menjadi peringkat 4 bawah kerajaan. Alhasil, kini ia pun menyandang gelar sebagai seorang Viscount. Tak hanya itu, Leon juga mendapatkan gelar pahlawan atas jasanya yang telah menangkap Putri Hertrude dari Vansos Dukedom. Sedangkan Mary nampaknya telah resmi menjadi seorang Saint karena telah menemukan gelang Saint dari dungeon terdalam di bawah tanah ibu kota. Pada part kali ini, cerita pun dimulai dari karakter Leon yang mengatakan bahwa kehidupannya dalam akademi ini telah berubah. Di mana awalnya, Leon itu sangat dibenci oleh semua murid akademi, terkhususnya para murid perempuan, karena sikap Leon yang serampangan, juga karena Leon telah mengalahkan Julius dan rombongannya. Tapi, semenjak Leon menjadi seorang Viscount dan mendapatkan gelar pahlawan, hampir setiap harinya, Leon itu dikirimi surat cinta dari murid-murid perempuan di dalam akademi itu. Bahkan diantaranya ada yang sedikit agresif kepada Leon dengan mengundangnya ke kamarnya. Tapi Leon itu tahu, hal itu dikarenakan karena gelarnya saja. Jadi Leon pun harus menolak satu persatu surat cinta ataupun undangan minum teh tiap harinya. Bahkan Leon juga sampai mengeluh kepada Livia karena ia sangat lelah untuk menolak surat itu satu persatu. Di sini, Livia pun hanya bisa menyemangati Leon dengan wajah yang senang. Ya, karena memang kita tahu sendirilah kalau Livia itu sangat suka dengan Leon. Jadi, ia pun senang kalau Leon itu menolak undangan dari wanita lain. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Livia, Leon itu berkata kalau dirinya hanya mau membuat pesta teh untuk Livia dan Angie saja. Tentu saja, hal itu membuat Livia menjadi sedikit tersipu kepada Leon. Namun, Livia pun menjadi cemberut kembali, karena sebenarnya ia tahu kalau Leon itu tak hanya mengundang dirinya dan Angie saja untuk pergi ke pesta tehnya, tapi Leon juga mengundang Deidre dan juga Clarice. Setelah itu, mereka pun pergi menuju kelas. Sementara itu, di sebuah taman, Carla pun duduk sambil termenung. Hal ini dikarenakan Carla itu dibully sebagai pengkhianat kerajaan oleh semua murid akademi. Nampaknya, berita Carla yang bekerja sama dengan perompak langit untuk membunuh Leon, Brett, dan Greg itu telah tersebar ke seluruh akademi, bahkan ke seluruh kerajaan Holford. Jadi karena itu, Carla pun dibully habis-habisan di sini. Namun pada saat itu datanglah Mary yang melihat Carla yang sedang termenung. Tapi di sini Mary itu enggak mengejek Carla, melainkan ia bersikap layaknya seorang dewi penyelamat bagi Carla. Mary itu berkata bahwa ia ingin berteman dengan Carla. Padahal sih, Mary itu cuma ingin memanfaatkan Carla aja agar dirinya dipuji sebagai seorang saint sungguhan yang menyelamatkan seorang gadis yang terbuli. Oh iya, sejak Mary menjadi seorang saint, Mary itu nggak hidup terlalu bahagia karena keluarga Mary itu memanfaatkan posisi Mary sebagai seorang saint untuk berhutang ke rentenir dengan menggunakan nama Mary tentunya. Alhasil, bukannya mendapatkan keuntungan, Mary itu malah dilimpahi dengan segunung hutang yang harus segera dibayar. Panel cerita pun kembali kepada karakter Leon dan Livia. Saat mereka menyusuri lorong akademi, langkah mereka itu terhenti dengan para murid yang berkumpul di papan pengumuman. Di sini Leon pun sedikit penasaran dan melihat bahwa ada poster pertukaran pelajar di sana. Jadi Leon dan Livia itu berpikir para murid berkumpul karena poster itu. Tapi kebetulan, Raymond yang ada di tempat itu juga datang untuk menemui Leon dan Livia. Dia juga berkata bahwa para murid itu tidak berkumpul karena poster pertukaran pelajar, namun mereka berkumpul karena ingin melihat poster pengawalan orang suci. Nampaknya sang Saint Mary itu berniat untuk mencari harta karun di pulau terapung yang bernama Elven. Jadi, ia pun memutuskan untuk membuka perekrutan bagi siapa saja yang mampu mengawalnya dalam pencarian harta karun. Mendengar hal itu, Leon pun berkata bahwa hanya orang bodoh saja yang mau mengawal Saint jadi-jadian itu. Namun, Angie pun datang kepada Leon dan berkata bahwa
ia ingin berbicara serius kepada Leon. Di sini, Angie pun mengatakan bahwa Leon itu ditugaskan untuk menjadi komandan pengawal dari sang Saints Mary. Mendengar hal itu, muka Leon pun berubah menjadi pucat. Sementara itu, di rapat para petinggi istana, ternyata Leon dan Mary itu telah menjadi bahasan utama. Di sini ada beberapa bangsawan yang memang tidak suka dengan Mary ataupun dengan Leon. Bahkan ada fraksi yang tidak setuju bahwa Leon itu boleh menyimpan arrogance. Karena memang arrogance adalah armor yang seharusnya dijadikan harta milik kerajaan. Tapi di sini ada fraksi juga yang mengatakan bahwa arrogance itu pantas dimiliki oleh Leon. Karena memang Leonlah yang menemukan arrogance saat berpetualang. Dan Leon juga telah menunjukkan beberapa prestasinya yang berguna bagi kerajaan. Namun yang jelas, Leon itu masih dalam pengawasan kerajaan Holford. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon, yang sedang berada di Geladak Mitra. Di sini nampaknya, Leon benar-benar menerima misi untuk menjadi komandan pengawal bagi Mary. Tentu saja, Leon itu sangat nggak senang melakukan hal itu. Tapi karena ini adalah permintaan dari kerajaan, maka ia tidak bisa menolaknya. Di sini, Leon pun sedang memperhatikan Mary dan gerombolannya yang baru. Karena memang semenjak ia menjadi seorang Saints, Mary itu mendapatkan beberapa pengikut yang senang kepadanya, selain Pangeran Julius dan keempat pengikutnya. Namun, mata Leon pun tertuju kepada Carla yang berada di sana. Leon pun tidak menyangka bahwa Carla juga termasuk dalam pengikut Mary. Melihat Mary yang sedang dikerumuni oleh para pengikutnya, Kelly pun akhirnya agak menjauh dari Mary dan mendekat ke arah Leon. Di sini, Leon pun sedikit mengejek Kelly dengan mengatakan bahwa tuannya itu telah direbut. Tapi Kelly pun mengejek Leon balik dengan menyebutnya sebagai orang yang pesimistik. Dan sepertinya Leon itu menyadari bahwa dirinya memang seorang yang pesimistik. Dan bahkan Leon itu kayaknya kalah argumen sama Kelly. Jadi akhirnya Leon pun pergi dari sana. Namun setelah itu Leon pun dihampiri oleh Angie dan Livia. Di sini Livia pun berteriak bahwa pulau tujuan mereka sudah terlihat dengan jelas. Lihat hal itu, Angie dan Livia pun menjadi semangat karena memang mereka sangat menanti-nantikan perburuan harta ini. Oh ya, saat ini Greg dan Jill lah yang menemani Mary dalam misi pencarian harta karun di Pulau Elven ini. Selain itu, Putri Heartwood juga ikut dalam misi kali ini, dan entah kenapa Putri Heartwood itu dijadikan bagian dari kerajaan Holford untuk sementara waktu. Setelah berlabuh di Pulau Elven itu, Mary pun menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa mereka harus berburu harta karun di sini dengan cepat. Mendengar hal itu, Putri Heartwood pun heran kenapa ada seorang Saints yang sangat tergila-gila dengan harta. Tapi, Mary itu tidak peduli dengan ejekan itu. Karena memang saat ini prioritas utamanya adalah membayar hutang yang disebabkan oleh keluarga bodohnya itu. Namun, yang menjadi masalah di sini, mereka itu tidak terlalu tahu tentang wilayah Elven ini. Dan mereka juga bingung harus memulai perjalanan ini dari mana. Melihat situasi itu, Kelly pun langsung mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia akan memimpin jalan dari sini. Karena memang ini adalah tempat kelahirannya. Kemudian, mereka semua pun dipandu oleh Kelly untuk pergi ke desa tempat tinggalnya dulu. Namun di sini, nampaknya Kelly itu sangat tidak senang ketika kembali ke tempat kelahirannya ini. Hal itu dibuktikan dengan ekspresi wajahnya dan sikapnya yang agak temperamental, terutama kepada Leon. Bahkan Livia juga sampai bilang kalau Kelly itu sepertinya sangat tidak menyukai tempat kelahirannya ini karena sesuatu hal. Mendengar hal itu, Leon pun berpikir ini mungkin karena Kelly itu tidak mau membawa tuannya untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Kemudian, Leon pun mempertanyakan hal itu kepada Kelly. Mendengar hal itu, Kelly pun menjawab bahwa memperkenalkan tuan kepada orang tuanya itu tidak dipermasalahkan. Karena memang bagi kaum elf, menjadi budak adalah sama seperti bekerja jauh dari rumah dan bukanlah suatu pengkhianatan. Ya kita tahu sendirilah nyatanya budak elf itu lebih dihargai daripada kaum laki-laki di kerajaan Holford. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit kesal karena keakuratan jawaban dari Kelly. Oh ya, di sini nampaknya Luxon juga sangat tertarik untuk mengobservasi para kaum elf ini.
terutama kenapa para elf itu menganggap menjadi seorang budak adalah suatu pekerjaan. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di desa kelahiran Kylie. Di sini Kylie pun langsung disambut oleh elf perempuan yang sangat cantik. Dan ternyata elf itu adalah ibu dari Kylie yang bernama Yumeria. Namun Kylie itu nampaknya tidak senang untuk bertemu dengan Yumeria. Lalu dengan tatapan yang dingin, Kylie pun menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk meminta izin memasuki reruntuhan kuno yang terdapat di Pulau Elven ini. Kemudian, Kylie pun menunjukkan jalan ke rumah kepala desa tanpa menyapa ibunya lebih lanjut. Melihat hal itu, Livia pun meminta maaf kepada Yumeria dan menjelaskan bahwa sikap Kylie itu sangatlah aneh pada hari ini. Di sini nampaknya Yumeria itu udah tahu penyebab dari sikap Kylie yang seperti itu. Jadi ia pun hanya tersenyum lalu berkata hal itu tidaklah apa-apa. Melihat kejadian itu, Leon pun beranggapan bahwa benar nampaknya Livia lah yang pantas menjadi tuan dari Kylie dan bukannya Mary. Setelah itu, Leon pun berbicara dengan kepala desa sebagai perwakilan mereka. Namun sang kepala desa pun mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin, karena memang mereka harus mendapatkan izin dari setiap kepala desa yang tersebar di pulau ini. Karena memang desa di pulau ini tuh ya tersebar teman-teman, jadi tidak hanya ada satu desa saja, tapi ada beberapa desa di pulau ini. Dan mereka juga harus meminta izin kepada kepala kolektif yang menjadi pemimpin tertinggi di pulau ini. Setelah beberapa saat, datanglah seorang elf wanita yang masuk secara langsung dan memberitahu kepala desa tentang kedatangan dari kepala kolektif ke desa mereka. Namun bukannya disambut, elf wanita itu malah dihajar habis-habisan oleh sang kepala desa di depan Leon. Di sini, kepala desa pun mengatakan bahwa sikap elf ini kurang sopan, makanya ia harus diberi pelajaran. Melihat perlakuan itu, Leon pun mulai tidak menyukai dan curiga dengan desa ini. Sepertinya, kepala desa itu menyembunyikan sesuatu dan desa ini sangatlah aneh. Panel cerita pun berpindah ke aula desa. Di sini sang kepala kolektif bilang kalau tidak ada yang boleh masuk lagi ke dalam reruntuhan kuno karena memang reruntuhan itu sangatlah berbahaya. Bahkan tidak ada harta karun juga di sana. Dan siapa saja yang masuk ke dalam reruntuhan itu mungkin bisa memantik amarah dari Raja Iblis kuno. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun menjadi terkejut karena memang dia tidak pernah mengetahui tentang Raja Iblis ini. Bahkan saat ia menamatkan game Otome ini, ia sama sekali tidak pernah mendengar ataupun dipertemukan dengan Raja Iblis. Di sini, Leon pun mulai menanyakan hal itu kepada Luxon. Mendengar hal itu, Luxon pun menjawab bahwa ia juga tidak memiliki pengetahuan tentang Raja Iblis. Tapi ada kemungkinan Raja Iblis adalah gelar yang didapatkan oleh seseorang yang menguasai sihir tertentu. Setelah mendengarkan hipotesis itu, Leon pun sedikit menjadi mengerti tentang konsep Raja Iblis. Lalu tiba-tiba saja Mary itu mendekat kepada kepala kolektif dan berkata bahwa dirinya adalah seorang saint. Setelah mendengarkan kata-kata Mary, sang kepala kolektif pun menjadi sangat terkejut dan berkata bahwa saint boleh memasuki reruntuhan kuno itu karena dialah yang akan menuntun Raja Iblis kuno. Mary pun menjadi agak bingung setelah mendengarkan kata-kata samar itu. Tapi terlepas dari itu semua, mereka itu akhirnya diberi izin untuk memasuki reruntuhan tersebut. Panel cerita pun berpindah pada reruntuhan kuno. Di sini, Livia itu tampak menikmati untuk menjelajahi reruntuhan kuno itu. Namun, Leon itu nggak terlalu semangat, karena memang bagi Leon, reruntuhan itu mirip sebuah bangunan modern yang telah dimakan usia saja. Sedangkan yang lainnya itu tidak bersemangat seperti Leon juga, karena memang tidak ada harta karun di dalam reruntuhan ini. Tapi Mary itu tetap ngotot untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam reruntuhan itu. Tentu saja hal itu sangatlah berbahaya untuk dilakukan. Dan karena Leon tidak mau ada yang terluka, jadi Leon pun memutuskan untuk menyusul Mary sendirian dan memerintahkan kepada yang lainnya untuk menunggu di pintu masuk saja. Di sini Leon pun mempersiapkan senjatanya sebelum menyusul Mary. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi Leon untuk berbicara secara empat mata dengan Mary. Karena memang Leon itu telah yakin kalau Mary itu adalah seorang reinkarnator seperti dirinya. Dan Leon juga memiliki hipotesis kalau Mary itu adalah adik perempuannya saat di masa lalu. Karena memang sikap Mary itu sangatlah mirip dengan adik perempuannya dulu.
Setelah memasuki reruntuhan itu lebih dalam, akhirnya Leon pun bertemu dengan Mary dan mulai mempertanyakan kenapa Mary itu merebut posisi Livia sebagai seorang protagonis utama dan seorang Saints. Di sini Leon pun belak-belakan kalau Mary itu adalah protagonis palsu dan menyebut Mary sebagai reinkarnator yang goblok. Namun Mary itu tidak diam saja dan membalas umpatan dari Leon tersebut. Namun tiba-tiba saja, lantai di bawah mereka itu hancur dan membuat mereka terjatuh ke bawah bangunan tersebut. Sementara itu, Jill dan Greg yang menunggu di gerbang sangatlah khawatir dengan keadaan Mary. Tapi Angie pun berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Leon akan membawanya. Namun, tiba-tiba saja wajah Livia itu menjadi pucat mengingat Leon itu mempersiapkan senjatanya terlebih dahulu sebelum menyusul Mary. Di sini, pikiran buruk bahwa Leon akan menembak mati Mary pun muncul di benak Jill, Greg, dan Angie. Mengingat sikap Leon yang serampangan seperti itu dan nampaknya Leon juga punya kebencian terhadap Mary. Jadi pada akhirnya, Angie, Livia, Greg, dan Jill pun pergi untuk menyusul mereka dan meninggalkan Kelly, Putri Hertug, juga sang kepala desa di pintu gerbang. Namun di sini sang kepala desa itu menjadi keringat dingin karena ada yang memasuki reruntuhan itu lagi. Dan nampaknya sang kepala desa itu memang menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Lalu sang kepala desa pun ikut menyusul mereka berempat untuk masuk ke dalam. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mary. Di sini, saat terjatuh, Mary itu sempat bermimpi tentang kehidupan di masa lalunya, bahwa sewaktu kecil, ia sempat digendong oleh kakaknya waktu lututnya itu terluka akibat terjatuh. Tapi, tak lama kemudian, ia pun tersadar dan melihat Leon yang sedang bertarung dengan monster yang mirip seperti kadal. Namun Leon itu berhasil untuk mengalahkan monster itu dengan senjatanya. Dan karena tidak ada pilihan lain untuk kembali ke atas, jadi mereka pun memutuskan untuk menelusuri lantai bawah tanah itu. Oh iya, selama penelusuran, Leon dan Mary itu sempat ribut karena memang Leon itu masih mengejek Mary sebagai pencuri peran protagonis. Tapi Mary itu bisa membalas Leon karena Luxon itu berkata kalau Leon juga mencuri dirinya dari Livia. Setelah tak beberapa lama, mereka itu menemukan sebuah laboratorium misterius yang terdapat banyak sekali tabung untuk menyimpan subjek penelitian. Dan tak disangka, di sana juga ada sekelompok elf yang menodongkan senjata mereka kepada Mary dan Leon. Di sini ternyata terungkap bahwa makhluk tadi adalah manusia yang dijadikan bahan eksperimen bagi kaum elf di laboratorium itu. Jadi, para elf itu sebenarnya memiliki dendam dengan manusia generasi baru. Maka dari itu, mereka menjadikannya sebagai bahan eksperimen. Di sini juga terungkap bahwa sebenarnya elf itu adalah ras ciptaan dari manusia generasi lama yang ditugaskan khusus untuk memusnahkan manusia generasi baru. Maka dari itu, elf itu bisa menggunakan sihir dan kemampuan lainnya. Dan di sini, kepala desa juga merupakan dalang dari semua eksperimen kotor tersebut. Di sini Leon dan Mary itu terkepung dari sisi depan dan juga sisi belakang. Tapi tak disangka, di laboratorium itu ternyata ada sebuah AI yang mirip dengan Luxon. Tapi suara AI itu seperti suara perempuan. Dan sang AI itu membantu Leon dan Mary untuk keluar dari sana. Karena memang, Leon itu mewarisi gen dari manusia lama. Jadi sang AI pun mengaktifkan fitur senjatanya yang ia punya. Lalu secara otomatis, senjata Gatling Gun pun muncul di setiap tembok di fasilitas itu. Dan langsung membombardir setiap elf yang ada di sana. Setelah itu, sang AI pun berniat untuk menghancurkan diri, karena memang tugas terakhir yang diberikan kepada dirinya adalah membantu manusia generasi lama. Tapi sebelum itu, ia pun mentransfer data miliknya kepada Luxon, dan memberikan beberapa bagian armor kuno kepada Leon. Namun nampaknya, Luxon itu nggak senang sama AI tadi. Jadi, walaupun Leon dan yang lainnya itu berhasil selamat, dan keluar dari reruntuhan kuno itu, Luxon pun langsung menggunakan tubuh utamanya untuk menembakkan laser ke arah reruntuhan kuno itu. Dan secara otomatis semua elf yang ada di desa pun menjadi takut dan menyebutnya sebagai amarah dari Raja Iblis kuno. Lalu, mereka pun dipanggil ke rumah kepala kolektif untuk menjelaskan semuanya. Lalu, Leon pun menjelaskan hal yang terjadi kepada kepala kolektif. Dan setelah mengetahui segalanya, kepala kolektif pun langsung meminta maaf
dan mengatakan bahwa kepala desa ini akan dihukum dengan berat. Kemudian, Leon pun sedikit menyinggung soal masalah dari Kelly yang sangat membenci kampung halamannya ini. Di sini Livia juga menanyakan hal yang sama dengan Leon. Setelah mendengarkan hal itu, kepala kolektif pun berkata bahwa ibu dari Kelly itu telah dianggap sebagai half-elf oleh seluruh desa ini. Karena memang Yumeria itu dulunya bekerja sebagai penghibur keliling, dan ia tidak sengaja membuat anak dengan bangsawan laki-laki. Alhasil, Kelly juga cukup dibenci karena memang ia lahir sebagai seorang half-elf. Jadi nasib Kelly dan Yumeria itu sangatlah memilukan, di mana mereka diperlakukan tidak baik oleh pihak manusia ataupun pihak elf. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh kepala kolektif untuk menghapus kebencian itu dari desa ini. Mendengar hal itu, Leon pun sudah tahu apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan Yumeria dan Kelly dari siksaan hidup mereka. Di sini, Leon pun memutuskan untuk membeli Yumeria sebagai pelayan yang akan dipekerjakan di rumah keluarganya. Karena Leon juga sudah mengetahui bakat sihir milik Yumeria itu sangatlah mengagumkan, di mana Yumeria itu bisa memberikan sihir buff kepada makhluk hidup. Ya, singkatnya kayak sihir penguat gitulah. Namun awalnya, Kelly itu nggak setuju dengan rencana Leon, karena memang gambaran Leon sangatlah buruk di benak Kelly. Tapi tak disangka, Leon itu menunjukkan sikap kedewasaannya kepada Kelly. Di sini Leon itu berkata bahwa Yumeria itu akan tersiksa kalau ia dibiarkan tinggal di desa itu. Jadi akan lebih baik jika Yumeria dipekerjakan di rumah keluarga Leon saja. Mungkin ayah Leon dan Leon itu memiliki muka dan sikap yang seperti mafia. Tapi mereka berdua adalah orang yang sangat baik hati dan tidak akan melakukan sesuatu yang senonoh kepada Yumeria. Dan Leon juga akan mengizinkan Kelly jika Kelly ingin mengunjungi rumah keluarganya untuk bertemu dengan Yumeria, asalkan Kelly itu tidak membawa Mary, karena Leon tetap saja membenci Mary. Mendengar hal itu, air mata dari Kelly pun terjatuh, dan dengan mata yang menangis, ia pun meminta Leon untuk menjaga ibunya dengan baik. Yaps, Leon itu udah tahu kalau Kelly itu sangatlah menyayangi ibunya, tapi dengan caranya sendiri. Jadi Leon itu tidak pernah menganggap Kelly sebagai anak yang jahat. Dan Leon pun berjanji akan memperlakukan Yumeria dengan baik. Setelah itu, nampaknya Kelly itu jadi sedikit terbuka kepada Leon. Dan di obrolan mereka yang terakhir, Kelly pun berkata bahwa Leon itu harus berhati-hati kepada Putri Hertrude. Karena Kelly merasa Putri Hertrude itu masih memiliki dendam dengan kerajaan Holford. Dan nampaknya ia juga sedang merencanakan sesuatu. Kalian ingat saat Angie, Greg, Livia, dan Jill pergi untuk menyusul Leon, Kelly itu kan ditinggal sama Putri Hertrude di depan gerbang. Dan nampaknya Putri Hertrude itu telah membisikkan sesuatu yang jahat kepada Kelly. Namun hal itu masih misteri, dan gimana kelanjutannya? Saksikan di part yang kedua. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game volume 3 part 1-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Christopher, signing off.